bagaimana Anda menilai kesiapan industri sawit Indonesia dalam memasok kenaikan permintaan CPO akibat transformasi dari B40 ke B50? Ya, kalau kita lihat kebutuhan tambahannya itu berkisar 3,2 juta ton untuk dari B40 ke B50. Dalam segi persediaan saya kira itu tidak masalah. Yang menjadi perlu perhatian kita adalah bahwa FAME yang disebut biodiesel ini mempunyai karakteristik yang berbeda dengan karakteristik fuel. Dia itu masuk karakteristik oksigenat. Jadi artinya dia karena ada karboksil di dalam elemennya itu, dia mengisap air. Jadi B50 ini naik ke B50 itu juga memiliki risiko yang perlu diperhitungkan. Antara lain adalah apakah engine yang tersedia sekarang ini compatible untuk itu perlu dilihat. Jangan sampai nanti engine-nya rusak sehingga menimbulkan overall cost daripada Indonesia ini malah lebih besar. Itu perlu kita lihat. Jadi uji coba itu perlu dilakukan dengan seksama lah. Itu yang kita lihat. Kemudian yang kedua, ya. Saya juga tidak mengerti para pengambil keputusan dalam hal biodiesel ini adalah karena sesuai rencana pemerintah itu kan Astacita, negara yang kuat itu adalah katanya negara yang bisa memenuhi swasembada pangan, swasembada energi. Dalam hal energi, kita yang tadinya ketua OPEC, sekarang fosil kita makin menurun. Alternatifnya adalah daripada lemak yang bisa kita konversi menjadi bahan bakar. Nah, tapi teknologi apa yang mau kita pakai? Nah, sekarang teknologi FAME yang dilakukan itu adalah proses namanya esterifikasi. Nah, esterifikasi itu menyebabkan bahwa produk FAME itu adalah oksigenat. Jadi serap air. Jadi kalau minyak ini kita simpan dalam tempo yang lama, itu akan menyerap air dan itu akan merusak engine yang akan dipakaikan. Nah, teknologi apa yang baru? Sebetulnya sudah dijajaki kira-kira 3 tahun yang lalu, yaitu namanya teknologi hydrogenated vegetable oil. Saya nggak mengerti kenapa sampai sekarang itu nggak dilakukan. Karena kalau itu dilakukan, produk yang dihasilkan daripada HVO itu adalah drop in. Drop in artinya ya sama aja dengan fosil biasa, tidak perlu ada treatment engine yang perlu dilakukan. Jadi hati-hatilah, jangan karena kita gegabah, akhirnya overall rusak dan juga perlu diperhitungkan faktor lain. Apakah ekonomis kita menggunakan B50 ini? Ya, betul. Lalu statement dari Pak Menteri SDM Bahlil Lahadalia bagaimana menurut Anda? Saya kira itu tidak menyalahi daripada searah dengan apa yang disampaikan oleh Presiden swasembada energi. Ya, mengarah ke sana betul. Tapi strateginya bagaimana mencapai itu? Nah, itu menjadi persoalan. Apakah pakai FAME atau kita pakai teknologi lain untuk melakukan itu? Sehingga bisa kita B100. Karena kalau FAME diharapkan untuk menjadi B100, itu melawan hukum alam. Iya Pak. Jadi memang tantangan utamanya seperti apa Pak? Anda melihat ya dalam hal uji coba dan tantangan teknis yang paling mungkin muncul nanti ke depannya untuk penerapan B50 di Indonesia? Yang saya lihat persoalan utama itu teknis. Ya. Compatibility terhadap engine diesel yang ada sekarang. Nah, kalau itu juga mengalami persoalan, apa yang mau kita capai? Itu pertama. Kedua adalah kalau kita lihat ya, yang perlu kita amati, fosil sekarang mengalami penurunan harga. Harga fosil sekarang itu sudah mencapai di bawah $60. Nah, kalau dia $60, di bawah $60, maka solar Euro 5 yang disampaikan dengan kandungan sulfur yang rendah itu bisa harganya kira-kira $86. Nah, kalau dari CPO dibikin FAME itu dengan harga CPO yang $950 sekarang,
tambah $85 per barel kenanya $138. Ya. Nah, $138 dibandingkan dengan $50 loss. Kali 3 juta ton, $240 juta. Nah, siapa yang menanggung ini? Nah, ini perlu juga disampaikan. Jadi jangan latah, kita terus ke sana. Saya kira di ESDM juga banyak ahli-ahli yang bisa memperhatikan. Ya. Nah, yang saya heran adalah kenapa mereka takut menyampaikan yang benar. Yang benar. Nah, itu. Jadi jangan hanya euforia, terus dilakukan itu, bukan itu. Jadi jangan gegabah. Jangan gegabah lah. Nah, bahwa mencapai 110, 100 atau biofuel 100, itu bisa. Nah, kemudian dalam teknologi hilirisasi yang diutarakan oleh pemerintah, iya, Pak. itu FAME itu teknologi rendah itu. Hanya additional value $85 dari harga CPO. Kenapa kita nggak berpikir membuat produk juga bio yang harganya $2.800? Seperti itu, iya, Pak. Nah, ini saya nggak melihat ya. Jadi terlalu banyak simpang siur di dalam hal energi ini. Jadi saya kira perlu dihimpun kembali, dibuat penelitian yang benar, bikin roadmap-nya, dan sampaikan kepada Presiden. Inilah yang terbaik bagi Indonesia. Jadi jangan terlalu terburu-buru ya Pak, karena kalau penerapan gegabah nanti ekonomi cost-nya malah akan lebih besar lagi. Dan konsekuensinya luar biasa itu. Di mana tingkat produktivitas sawit kita juga lagi menurun. Tidak seperti tahun-tahun lalu.